Siapa yang baca? Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fi darain amin ya rabbal alamin. Qala الثاني أن يكون مضرا بصاحبه في غالب الأمر كعلم النجوم فإنه في نفسه غير مذموم لذاته إذ هو قسم حسابي وقد نطق القرآن بأن المسير الشمسي والقمر محسوب إذ قال عز وجل الشمس والقمر بحسبان وقال عز وجل والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والثاني الأحكام وحاصله يرجع إلى استدلال على الحوادث بالأسباب وهو يضاهي استدلال الطبيب بالنبض على ما سيحدث من المرض وهو معرفة لمجاري سنة الله تعالى وعادته في خلقه ولكن قد ذمة الشرع. قال صلى الله عليه وسلم إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال صلى الله عليه وسلم أخاف على أمتي بعدي ثلاثة حيف الأئمة والإيمان بالنجوم والتكذيب بالقدر. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعلموا من النجوم ما تهتدون به في البر والبحر ثم أمسكوا وإنما زجر عنه من ثلاثة أوجه. أحدها أنه مضر أنه مضر بأكثر الخلق فإنه إذا ألقي إليهم أن هذه الآثار تحدث عقيب سير الكواكب وقع في نفوسهم أن الكواكب هي المؤثرة وأنها الآلهة المدبرة لأنها جواهر شريفة سماوية ويعزم وقعها في قلوب فيبقى القلب ملتفتا إليها ويرى الخير والشر محذورا أو مرجوا من جهتها وينمحي ذكر الله سبحانه عن القلب فإن الضعيف يقصر نظره على الوسائط والعالم الراسخ هو الذي يطلع على أن الشمس والقمر والنجوم مسخرة بأمره سبحانه وتعالى. ومثال النظر الضعيف إلى حصول ضوء الشمس قبل طلوع الشمس مثال النملة لو خلق لها عقل وكانت على سطح قرطاس وهي قرطاس وهي تنظر إلى سواد الخط يتجدد فتعتقد أنه فعل القلم ولا تترق في نظرها إلى مشاهدة الأصابع ثم منها إلى اليد ثم منها إلى الإرادة المحركة اليد إلى الإرادة محركة اليد ثم منها إلى الكاتب القادر المريد ثم منه إلى خالق اليد والقدرة والإرادة فأكثر نذر الخلق مقصور على الأسباب القريبة السافلة مقطوع من الترقي إلى مسبب الأسباب فهذا أحد سبب النهي عن النجوم. Nah, ini bab ketiga ini tentang anggapan umum terhadap
ilmu yang terpuji dan tidak terpuji. Ada ilmu yang terpuji, ada ilmu yang tidak terpuji menurut anggapan umum. Dan ada sebetulnya sebagian ilmu yang sebetulnya terpuji tapi menjadi tidak terpuji itu. Karena berubah konotasinya ya. Apa konotasi itu? Namanya ini tapi maksudnya lain. Saya sering menyindir kan bahwa di umat Islam di umat Islam kebanyakan maulid hampir tidak bermanfaat tuh. Ya, tapi orang sering membela ya, yang dijelaskan itu hukumnya. Tapi kalau lihat realitanya ada oknum-oknum katakan, gitu. Sehingga membuat nama sesuatu itu yang sebetulnya bagus jadi buruk. Ya. Beliau pada awal-awal Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa dalam bab ini ada penjelasan tentang apa? Tentang sebuah atau sebagian ilmu yang menjadi tercela karena ada pergantian konotasi maknanya, maksud daripada nama itu, tapi ternyata nama itu tapi dimaksudkan dengan tujuan lain. Seperti ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tazkir, ilmu hikmah. Dan beliau juga menjelaskan tentang sebab-sebab tercelanya ilmu itu. Ya. Ilmu adalah mengetahui sesuatu berdasarkan hakikatnya. Ya, itu ilmu. Ilmu adalah merupakan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kata beliau, kalau ilmu itu adalah mengetahui sesuatu, bagaimana bisa menjadi tercela? Tahu aja kan tidak ada salahnya. Maka ilmu itu bersifat absolut, mutlak. Ya. Tidak ada penilaian baik dan buruk, ilmu saja. Namun ketika dikatakan ilmu itu tercela, bukan karena ilmunya yang tercela, tetapi tercela adalah akibatnya. Ya. Sebab ketika ilmu itu diamalkan menjadi tercela. Seperti ilmu sihir misalnya. Kalau sekedar tahu sebagai ilmu nggak ada masalahnya. Nggak ada salahnya karena ilmu itu absolut, ya, universal. Ya. Namun ketika digolongkan atau dipandang oleh umum itu tercela karena ada motif-motif, ada faktor-faktor yang mengakibatkan atau dampak daripada ilmu itu membawa bahaya. Yang pertama sudah kita jelaskan, ya, ilmu itu membawa kepada doror, ya, bahaya, baik kepada si pemiliknya dan kepada orang lain. Ya, maka seperti ilmu sihir misalnya atau tilimsat, ya, tilismat, bukan tilimsat, ya, ilmu tilismat, tilasmat, ya. Orang Arab menyebutnya tilismat padahal ya, tilasmat, ya. Tilasmat juga salah satu ilmu sihir, ya. Tilasmat juga salah satu merupakan bagian ilmu sihir. Ada 3 ya yang termasuk ilmu itu dianggap bahaya. Yang pertama ilmu sihir itu sendiri. Ilmu sihir itu ilmu apa? Ilmu sihir itu adalah ilmu yang berhubungan dengan jin dan setan, itu sihir. Ya, jin dan setan.
Ada dua sihir itu. Pertama al-ittisal bil jin wal syayatin, itu sihir. Ya. Yang kedua termasuk sihir itu yang menggunakan falak, astronomi ya, astronomi. Dan menggunakan alam-alam yang di atas itu, planet-planet. Itu juga termasuk sihir. Nah, yang ini disebut tilasmat. Tilasmat ini berkenaan dengan falak, berkenaan dengan zodiak ya. Zodiak atau apa? Ya. Dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan astronom, perbintangan, nujum, seperti itu. Nah, ini termasuk kepada golongan tilasmat. Maka tilasmat bagian dari sihir, karena sihir ada dua, ada yang berhubungan dengan jin, ya, seperti ilmu pengasih itu sihir, meskipun itu ayat Al-Quran, ya, ilmu pengasih itu. Dan bagaimana ilmu palak itu bisa jadi sihir? Karena tetap dia menggunakan menyatukan antara ruh dan jasad. Jadi ada ittihadur ruh bijismin, ya, ada penyatuan ruh dengan tubuh, gitu. Sehingga rohaniat astronom, rohaniat bintang, rohaniat alam yang ada di atas itu seolah-olah dibuat bersenyawa dengan diri seseorang, diri manusia. Nah, ini termasuk yang intinya tetap menggunakan ruh, ya, jin sebetulnya, bukan ruh. Ruh nggak ada sebetulnya. Jadi sihir, kemudian tilasmat, dan yang ketiga adalah ilmu semiotik, ya, ilmu simia. Sering disebut dengan ilmu hikmah, ya, sering disebut dengan ilmu hikmah, di mana ada cara-cara tertentu untuk mendapatkan keuntungan, untuk menolak sesuatu yang membahayakan, gitu, atau dibacakan sesuatu, gitu. Nah, itu banyak macam-macamnya, ya, banyak macam-macamnya. Seperti misalnya ilmu a'dad, itu termasuk, ya, semio itu kan simbol-simbol, ya, simbol-simbol. Seperti membaca telapak tangan misalnya. Ya, ini simbol ini maknanya begini, ini maknanya begini. Ya, ilmu tanjim, ya, ilmu huruf, ilmu bilangan, ilmu itu. Kalau sekedar tahu, tidak ada masalah. Nah, orang sufi menggunakan wafak, ya, atau huruf atau bilangan, itu dia hanya mencari sebab. Seperti misalnya seorang dokter mencari zat di dalam sebuah pohon, ya, sesuatu yang menyembuhkan ini, tetapi tauhidnya itu kepada Allah, gitu, dan tidak bergantung kepada sebab, ya, tidak bergantung kepada sebab. Gitu. Hanya istilahnya asal tahu lah, ya, asal tahu. Nah, maka yang kedua ini sebab sihir itu, atau semiotik, simia, ya, hikmah, atau tilamsat, ya, tilasmat, itu tercela sebabnya tiga. Yang pertama tadi yang udah kita baca, yang kedua yang barusan dibaca, yaitu membahayakan pada umumnya kepada si pemiliknya.
Seperti ilmu nujum. Ya. Ilmu nujum itu sendiri sebetulnya tidak tercela bagi dirinya sendiri. Karena dia terbagi dua. Ada qismun hisabi. Ya, ada bagian untuk hisab. Ya, kita untuk tahu bulan, ya, penanggalan, ya, kalender, itu kan juga menggunakan ilmu nujum, astronomi. Dan ini Al-Quran yang telah berbicara tentang ini, ya, bahwa perjalanan matahari, bulan, itu ada hitungannya, mahsub. Ya, Allah berfirman, Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Ya, matahari dan bulan putarannya, ya, itu dengan ada hitungan. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim. Ya. Dan bagian yang kedua yaitu al-ahkam. Ini hukum-hukum. Di mana hasilnya kembali kepada menjadikan dalil terhadap peristiwa-peristiwa dengan sebab. Itu wahwa yudahi istidlal, itu serupa dengan seorang tabib menggunakan petunjuk dari detak jantung, nabd, detak jantung terhadap penyakit yang akan terjadi pada orang itu. Alama sayahdusu minal marad, ya, terhadap penyakit yang akan menimpa orang itu. Ya, dengan membaca detak jantung maka dia mengetahui, ya, apa terjadinya sunatullah dan kebiasaan yang terjadi pada makhluknya. Ya. Namun ini dicela oleh syarak, gitu. Atas dasar apa? Atas dasar sabda Nabi, "Idza dzukiral qadaru fa'amsiku." Ya, fa'amsiku itu apa? La yakhudu fihi, jangan mengarunginya, jangan mendalaminya. Stop, gitu. Jangan diperdalam. Ya, ketika disebutkan tentang takdir, stop. Wa idza dzukiratul nujubu fa'amsiku. Kalau disebutkan tentang nujum, bintang ini kalau di sini akan terjadi ini, akan terjadi, stop, jangan terlalu dipercaya. Karena Nabi bersabda juga, kadzabal munajjimuna walau sadaqu. Kadzaba itu kan artinya tidak sesuai dengan hakikat. Ya, seperti misalnya saya mengatakan, wah hujan, begitu antum keluar, ya, tidak hujan, maka ya ini khabar kadzib, ya, karena tidak mutabaqah, ya, tidak sesuai dengan keadaan yang waqi' terjadi di luar, al-kharij itu. Nah, kadzabal munajjimuna walau sadaqu. Seorang munajjim, ya, dia membacakan ini akan begini, seperti perakiraan cuaca misalnya, apa di sini sama perakiraan cuaca itu juga fa'amsiku. Ya, itu bacaannya melalui apa? Melalui sunnatullah dan adat yang berlaku, kebiasaan. Ya, kalau teduhnya begini bakal hujan misalnya. Atau ini akan ada satu musibah misalnya apa. Kemudian wa idza dzukira ashabi, ya, dzukira di sini maksudnya zumma, yuzammu, ya, dicela. Kalau ini, kalau sahabatku dicela, fa'amsiku juga stop. Jangan apa sebabnya? Kenapa? Gitu. Sama dengan sabda Nabi, man zakara Aba Bakrin faqad zakarani, katanya. Siapa yang memburukan Sayyidina Abu Bakar itu sama dengan memburukan aku. Coba, artinya Islam itu sangat etik, adab, ya. Menghina aja, artinya menyebutkan keburukan itu pakai zakar saja. Zakar artinya ya, menyebutkan saja, menuturkan. Gitu. Tapi siaknya di situ maksudnya adalah mencela. Idza dzukira ashabi, jika sahabat-sahabatku dicela, ya, maka fa'amsiku. Dan Nabi bersabda juga, akhafu ala ummati ba'di salasan. Aku khawatir kepada umatku setelahku nanti ada 3 perkara. Pertama apa? Haifal a'immah. Apa haif itu? Jur, zalim, ya.
Zalimnya para pemimpin, ya, para sultan, para umara. Al-a'imah di sini adalah a'immat imam-imam negara, ya, pimpinan negara. Ya, ini bukan a'imah fuqaha, ya, bukan di sini. Dan percaya kepada nujum, ya, percaya kepada hitungan astronomi. Akan terjadi ini, akan terjadi ini, akan terjadi ini. Makanya hatta dalam ilmu menentukan falak, menentukan hari dan bulan, tetap aja setiap bulan mesti dilihat, mesti ru'yah. Kalau ada ru'yah, kalau enggak hisab. Kalau ada ya kan. Ya. Sehingga ulama jika berbeda pendapat, yang mengambil ru'yah, mengambil hisab, ya sah-sah saja. Sah-sah saja. Yang ketiga adalah wa takdzibu bil qadari, dan berdusta dengan takdir. Dan Sayyidina Umar bin Khattab juga berkata, belajarlah dari ilmu nujum apa yang kamu mendapatkan petunjuk dengan ilmu nujum itu di laut, di daratan dan di lautan. Summa amsaku, ya. Kemudian stop, ya. Jangan diperdalam lagi. La tahudu, la ta'ammaku, ya. Jangan diperdalam lagi. Kenapa dilarang? Wa innama zujira anhu min salasati aujuh, dari 3 sudut pandang, ya, dicegahnya itu. Pertama, annahu mudirrun bi aksaril khalqi, kebanyakan membahayakan orang. Kenapa? Karena kalau disampaikan kepadanya bahwa alam ini menciptakan akibat, ya. Ya, bahwa asar ini menciptakan, ya, akibat terjadi karena perjalanan kawakib. Gitu. Asar ini terjadi, anna hadhil asar tahdusu, ya, aqibas sairil kawakib, bahwa asar ini terjadi satu peristiwa itu disebabkan putaran atau perjalanan bintang-bintang. Ya, ini akan waqa'a fi nufusihim, akan berdampak ke dalam, ya, waqa'a itu jatuh, maksudnya dampak. Sama dampak, ada bahasa dampak. Ya. Berdampak ke dalam jiwa orang bahwasanya bintang-bintang itu mu'assirah, berpengaruh. Wah, kamu lahirnya apa bulan ini? Oh, ini bintangnya Libra misalnya. Wah, lincah, berani. Nah, terus akhirnya dia terpengaruh dengan, ya, jadi ada justifikasi, ya, ada membangun mindset dia jadi, nah, itu jangan, ya, jangan dipengaruhi oleh itu. Allah wabas, nggak ada yang muasir kecuali Allah, nggak ada. Itu bacaan dari adat tradisi, ya. Dan lihat orang-orang awam hidupnya itu dengan ilmu-ilmu sihir itu, ya. Ya, ilmu falak, ilmu astronomi, mau pergi ngitung hari. Bukan hanya orang dulu, orang sekarang diganti aja modern, ya, istilahnya. Ya, orang dulu ini mau hari apa nih? Hari Sabtu. Oh, hari Sabtu bulan ini. Ya, itu bercampur dengan kepercayaan kepada ruh, gitu. Mana waqa'a fi nufusihim anal kawakib hiyal mu'assirah wa annaha al-aliha al-mudabbirah, dan berarti bintang-bintang itu adalah Tuhan yang mengatur, ya.
Karena bintang-bintang itu kan adalah jawahir yang syarifah, yang samawiyah. Ya, entitas yang mulia yang ada di langit. Dan wa ya'zumu waquha, dampaknya lebih besar lagi nih ke dalam hati, sehingga hati itu secara condong kepadanya. Jadi sebetulnya begini, orang melakukan sesuatu itu memang kan ada perintah pikiran, katakan begitu ya. Perintah pikiran. Kalau isi pikirannya ini khurafat gitu, ya maka dia mengikuti pikirannya itu. Apalagi kalau sudah diucapkan. Ya, saya ini Sagittarius. Ya. Lambangnya ini dan saya ini. Terus akhirnya dia terobsesi oleh pikirannya sendiri. Ya. Dan itu mengotori akidah. Ya, mengotori akidah. Meskipun sambil pikir, ya kita kan tahu semuanya Tuhan lah, tapi kan ini tidak ada tapikan. Nah, tidak ada. Hanya dua yang kita terima sebagai apa? Sebagai pengetahuan kepada yang gaib. Satu wahyu yang dikatakan wahyu tentang gaib itu pasti benar. Kedua ilham. Mereka ya para aulia yang mempunyai syuhud. Ya. Atau ilham yang berkenaan dengan syariah. Ya, akhirnya lebih dampaknya ya wa ya'zumu waquha, dampaknya besar ke dalam hati, sehingga apa? Fayabqal qalbu multafitan ilaiha, hatinya condong ke sana. Akhirnya melihat wa yaral khaira wasyarra mahdzuran au marjuwan min jihatiha. Nah, jadi melihat baik buruk itu mahdzurnya ya, larangannya atau marjuan dan harapannya itu dari arah astronomi. Ya. Sehingga ingat kepada Allah di hatinya jadi terhapus. Nggak ada tuh ingat. Nah ini orang yang lemah akan fokus pandangannya kepada wasaid, kepada perantara itu. Makanya kalau orang sufi ya, ini kelas riba ini sebelum pergi saya mau baca kitab Ar-Risalah Al-Wujudiyah ya. Sebelum pergi ke Mesir nih. Menghatamkan dua kitab Lahatkul Astar dengan Ar-Risalah Al-Wujudiyah tentang ittihad dan tentang wujud. Ya. Di mana hakikat menyatakan bahwa kita kan mengatakan seolah-olah sebab ini kita yang melakukan, entar akibatnya hasilnya Allah yang ya itu juga pikiran awam tuh. Tapi kalau pikiran hakikat, sebab itu Allah, akibat juga Allah. Gitu. Karena masa itu kan hanya ada dua, qablu dan ba'du, sebelum dan sesudah. Ya. Allah itu ada di mana? Ada di sebelum, ada sesudah. Kalau ada kata sebelum, ya Allah ada sebelum ada kata sebelum. Allah ada sebelum ada kata sesudah. Kalau ada sebelum, sebelum itu Allah. Kalau juga ada betul sesudah, sesudah juga Allah. Maka sebab akibat, sebab juga Allah, akibat juga Allah. Tetapi orang yang awam itu pandangannya terfokus kepada wasaid itu. Tapi seorang alim yang rasih, dia akan melihat bahwasanya matahari, bulan, nujum musakhkharatim bi amrih, seperti yang dikatakan dalam Al-Qur'an. Tunduk dengan perintah Allah. Nah, maka ketika seorang sufi menggunakan ya, nujum ini, ada asrar di dalam jiwanya, yaitu ilham dari Allah. Jadi tidak bergantung kepada hitungan. Ya.
Makanya saya pernah cerita kan, saya diminta oleh seorang yang ya katakanlah dia soleh, arif, untuk menghitung secara nujum tentang hari baik. Saya hitung tek 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 tek. Ya, saya bilang hari baik hari Isnin. Nah, tiba-tiba orang yang arif itu memberitahu kepada orang hari baik hari Ahad. Kata saya, wah kacau, hancur nih orang nih. Ya. Rupanya hari Isnin itu hujan lebat, hari Ahad tidak. Ya, menurut hitungan hari Ahad yang lebat, hujan lebat. Nah, mereka itu punya asrar ya, yang tidak bergantung kepada adat al-tabi'ah, kebiasaan alam semesta. Ya. Karena bulan ini, bintang ini semua musakharatim bi amri. Ya. Nah, sedangkan mereka yang zuru bi nurillah. Nah, ini punya nur itu yang mungkin ya, tunduk kepada perintah Allah. Adapun contoh orang dan perumpamaan pandangan orang yang dhaif kepada terjadinya sinar matahari dan setelah munculnya matahari itu diumpamakan seperti semut. Ya, perumpamaan ini maksudnya. Perumpamaan orang yang lemah ketika dia melihat matahari, melihat bulan, melihat bintang, wah ini akan terjadi ini akan terjadi ini sama seperti semut. Kalau semut itu diberi akal dan dia berada di atas kertas, dan semut melihat kepada hitamnya tulisan yang terus menerus nulis di kertas itu ya, tajaddad, maka semut itu meyakini bahwa gerakan tinta hitam di atas kertas itu dipandang sebagai perbuatan kolam. Gitu. Ini juga argumentasi Imam Al-Ghazali tentang akidah, ya, ya, tentang takdir dan ya, kepada Mu'tazilah itu juga contohnya ini. Ya, semut itu ngelihat, wah kurang ngajar nih kolam nih, ya, nyingkirin saya di kertas, gitu. Karena dia melihat tulisan-tulisan demi tulisan hitam, ya, akhirnya menyingkirkan dia sedang pulpen semut itu di atas kertas. Dan wala tataraqqa fi nadhariha, pandangannya tidak naik ke melihat di belakang kolam itu, yaitu asabi, tangan. Apalagi kemudian terus ke belakangnya lagi. Ya, asabi ini kan jari, ke belakangnya lagi kan tangan. Dan kemudian ya enggak ke atasnya lagi ilal iradatil muharrika, ada iradah si pemilik tangan itu. Ya, yang menggerakkan tangan itu kan iradahnya. Ya. Dan naik lagi kepada si penulisnya yang memang al-qadir al-murid. Mampu menuangkan pikiran dan punya keinginan untuk menulis. Apalagi terus naik ila khaliqil yadi wal qudrati, yang menciptakan tangan, kudrah, iradah. Enggak sampai si semut tuh ke situ. Nah, begitu juga orang yang akidahnya lemah tuh enggak sampai. Ya. Jangan ini menyebabkan itu. Udah sampai di situ. Ya kalau dibilangin, diberitahu Allah, ya saya juga tahu Allah, tapi kan ini. Gitu. Ada tapikannya. Sedangkan dalam akidah yang lebih mendalam orang sufi, jika orang melihat sesuatu itu bersama Allah, itu syirik. Artinya ada sesuatu yang punya kekuatan yang independen, seperti orang memandang sebab, gitu. Sama memberikan pengaruh seperti Allah, itu syirik. Ya. Misalnya saya punya cincin ya, cincin ini, wah kan, gitu.
kalau digesekkan ya, di kepala orang pasti sakit ya. Ya. Pasti orang itu akalnya berhenti gitu misalnya. Kalau dia melihat bahwa ada kekuatan di samping Allah, itu syirik. Oke, kalau itu kita sepakat. Kalau juga orang mengatakan cincin ini punya kekuatan yang Allah berikan dari Allah, itu juga masih syirik. Ya, kalau orang sufi itu. Ya. Jadi apa? Allah saja itulah mazharnya. Selesai. Ya. Apa bezanya si batu dengan kita? Kita adalah mazhar yang sempurna ya dari Allah. Apa mazhar itu? Antum jangan memaksakan untuk diterjemahkan. Ya, kalau sudah tahu, ya, biarkan kita memahami artinya di atas istilah itu. Karena kalau diterjemahkan ke bahasa kita jadi sempit. Karena setiap kalimat itu punya, setiap kalimat punya makna. Ya. Manusia ini kan suratul haq, majla atau mazhar. Cincin yang kuat juga itu mazhar. Jangan cincin ini kekuatannya dari Allah. Ya. Sama seperti seorang dukun, saya menyembuhkan si fulan. Tapi itu dari Allah, itu juga syirik. Bukan dari saya, itu dari Allah. Dia kira itu sudah soleh. Itu kalau diuji di tauhid sufi itu tidak lulus. Ya, tetap tidak lulus. Maka orang sufi ditanya, makan apa? Ya, Allah. Dari mana? Allah. Ya, karena kalau dia sebutkan, itu akan disebutkan wasaid wal asbab dan seterusnya. Ya. Satunya akibat. Akibatnya itu juga majla Allah, surah dari sifat Allah. Sebabnya juga itu adalah majla atau surah dari sifat Allah, kehendak Allah, kemampuan Allah, dan sifat-sifat yang lain. Itulah tauhid. Karena bagi orang sufi, tauhid itu adalah ya, masalah rohani agar tidak terbelenggu dengan benda dan kecenderungan nafsu. Taib. Nah, kebanyakan pandangan orang itu hanya maksur kepada sebab yang dekat, yang rendah. Fokus atau bertumpu kepada sebab yang dekat. Terputus dari naik ke musabibil asbab. Siapa? Allah. Nah, inilah salah satu sebab dilarangnya nujum. Ya, itu yang pertama ya. Ini kenapa dilarang? Karena ada 3 pandangan, 3 sisi, 3 sudut pandang, 3 aujuh. Ya. Yang pertama bahaya bagi kebanyakan orang. Nah, adapun buku-buku nujum yang ditulis oleh orang sufi itu bukan bergantung kepada itu. Dia sudah memandang semuanya Allah, yang disebut oleh mereka asrar. Ya. Maka akhirnya boleh. Lalu kita juga ngikutin. Ya, kalau yang akidahnya benar. Wong kita dihina orang uring-uringan. Tahu uring-uringan? Apa uring-uringan? Ya, dihina orang terus ya tak boleh tidur siang dan malam. Mana Allahnya? Itu mau cakap ya, tentang ilmu adad, ilmu nujum, ilmu ya akidahnya kan Allah juga. Bukan. Kita memandang bahwa ini cincin punya kekuatan dari Allah. Itu juga syirik. Kenapa dari? Wong itu suratul haq. Seolah-olah ada ya sesuatu yang independen yang Allah beri. Itu kalimat dari.
yang lemah dan Allah yang kuat, maka itu. Ya. Taib wasaniha, yang kedua kenapa dilarang? Fadhal. Yang kedua. Wasaniha anna ahkaman nujumi takhminul mahdud alaysa yudraku fi haqqil ahadil ashkhasi la yaqinan wala zannan. Nah, ketetapan bintang itu tahmin. Apa tahmin itu? Terka. Tahmin. Terka. Tebak. Orang Arab kan kalau nanya ada siapa di dalam, khamin, man fid dakhil. Ya. Apa? Khamin, terka kan? Hah? Teke. Weh, teke singan di sirah. Ya, teka, tebak. Tahmin, agak mengira-ngira. Ya. Kan ada kita tebak-tebakan ada kan? Itu juga tahmin. Ya, betul. Dan hukum nujum itu tebak-tebakan. Wah. Ya. Coba antum baca misalnya bintang gitu, yang zodiak itu. Dari abad pertama dia bikin sampai sekarang sama aja. Gitu. Sama. Paling ditambah-tambahin ya itu kepandaian menyusun kata. Ya. Kamu sedang pening hari ini, memang tiap hari pening. Hari ini tengah pening dan keadaan uang ya sedikit kurang. Ya memang kurang terus tiap hari. Ya, urusan urusan asmara, cinta, ditinggalkan kekasih, gitu. Kalau begitu tepat, ya, kata Nabi, kadzabal munajjimuna walau sadaqu. Nah, semuanya tahmin. Tahmin ya berdasarkan apa? Ya sama orang psikiater ya. Itu juga tahmin. Ya, itu juga tahmin. Seperti dokter membaca dari nabat tadi itu kan. Saya selama ini artinya mengagumi seorang dokter tuh. Ya, membaca tentang keadaan orang itu dari detak jantung. Bahkan saking cerdasnya, udah tak disentuh lagi, dilihat saja. Wah, terus kamu sakit ini. Gitu. Nah terkadang karena kita lemah, ya, tidak sakit itu pun karena ditebak. Oh iya ya, gitu. Karena kan indikasi kan ada. Oh ya betul. Namun jika dia akalnya kuat, wah yang betul. Gitu. Kita cakap saja itu kepada dokter, yang betul nih. Oh dia mulai merasa takut salah kan? Karena semuanya tahmin. Ya. Kecuali firasah, ya, kasyaf. Gitu. Karena dia tidak bergantung kepada indikasi makhluk. Sebab tidak. Dia ada ilham dari Allah, dia katakan. Ya. Dan ketika misalnya salah pun, ya, dia tidak menyalahkan Allah. Berarti saya berkatanya bercampur dengan tahmin itu. Sudah. Ya, karena orang yang segitu pasrahnya ya kepada Allah itu dengan firasat, masih Allah salahkan. Ya, kenapa? Agar tidak jadi Tuhan. Gitu. Manusia punya nafsu yang, ya, mungkin kalau dukun salah, waduh, jatuh nama baik. Ya. Tapi bagi mereka
para aulia kalau salah ya sudah. Berarti Allah ilhamkan itu, Allah rubah. Bukan Allah rubah. Ya memang kehendak yang ada pada Allah kita tidak tahu. Antum ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Ya. Kata Nabi Isa itu. Engkau ya Allah tahu akan catatanku dari awal sampai akhir hidupku. Engkau tahu. Tapi aku tidak tahu catatan, kehendak, keinginan yang ada pada dirimu itu. Ya, kehendak yang ada pada diri Allah, ya, kehendak kepada semua ciptaanmu. Aku tidak bisa membaca. Engkau yang membaca. Ya, maka anta ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik. Gitu. Ya, misalnya ada wali pada perempuan hamil. Laki-laki. Oh, ternyata perempuan. Ya. Nah, cakap apa? Wah, tidak hebat wali ini. Bukan. Ya, karena yang maha kehendak Allah. Nah, seorang wali apabila hatta dia mendapat firasat, setelah dia katakan ternyata salah, itu makin tinggi kepercayaannya kepada Allah. Allahu Akbar. Ya, karena dia tidak bergantung, ya, kepada apa yang dia idrak, ya, dia paham, ya, dia tasawurkan. Dia tidak bergantung kepada itu. Mereka meyakini apabila sudah turun ke dalam pikiran orang, itu bukan Allah sudah. Dan Allah tidak sama dengan itu. Ya. Kullu ma khatara bibalik, wallahu bi khilafi dzalik. Segala yang terlintas dalam pikiranmu tidak sama dengan lintasan yang ada pada Allah. Ya, tidak sama. Jadi orang menghina tulisan orang sufi tentang wafak, tentang ada, ya, monggo. Ya, karena dia mengira bahwa dia bergantung kepada sebab. Mereka sudah selesai, tapi ini ilmu dipakai oleh manusia ini. Ya, dan itu ilmu, sebuah ilmu. Ya. Ketika dia menulis, dia dengan asrarnya. Dan setiap wali yang membaca di zaman yang berbeda, maka dengan asrar yang sama itu, tidak berarti faidah yang dia lihat sama dengan yang ditulis itu. Kalau setiap saat seorang wali menuliskan tentang Samsul Ma'arif misalnya, Aufak, setiap saat berbeda. Itu karena dia mengikuti musakharatin bi amri. Buku ini kan dewan, agenda catatan. Ini sekarang jadi bacaan. Ada apa? Saya nak buat ini, buat ini sebentar. Dibuka kitab semua ditulis sat. Begini. Hilang sudah asrarnya. Ini namanya bergantung kepada sebab. Iyalah syirik lah. Meskipun itu buku aulia, yang menggunakannya tetap bomoh. Tetap masuk kepada tilasmat. Tetap masuk kepada bab itu. Artinya masuk ke dalam kategori sihir. Ya. Mereka tetap mengikuti ilham. Kan kata Al-Imam Ibnu Arabi, untuk mengetahui gaib itu 5. 1 wahyu itu nabi. 2 ilham aulia. Nah, ketiga adalah an-nujum. Ya. Sihir. 5 al-a'dad. Ya, ilmu bilangan. Dan yang 5 adalah al-ahruf, huruf. Ya. Ya, huruf. Ya, misalnya siapa namanya misalnya, yang singkat lah. Siapa nama yang 3 huruf? Udah enggak? Nazim lah, Nazim. Ya. Nazim kan cuma 2 kosakata itu. Ya.
Huruf na bilangannya 2. Ya, zim, za gitu. Bilangannya 13. 2 tambah 13 berapa? 15. Ya. Kalau 15 dihitung dari hari Rabu, ya, hitung dari hari Rabu. Di angka 15 hari apa? Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Ini menurut adat nih, kamu lahir hari Senin. Ya, mungkin salah, mungkin benar. Ya. Nah, Bomoh itu siapa nama kamu? Dikira itu, wah, sedang menerawang ke alam gaib. Dia punya bilangan. Kamu lahir hari Senin jam sekian. Udah. Ya. Coba orang karena saking percayanya kepada Bomoh tuh. Jangan-jangan mak saya salah, mak saya cakap Selasa, Senin kot. Coba. Ya. Sampai begitu. Ya. Saya belajar ilmu itu, kemudian saya mengingkarinya. Saya pernah bawa gambar foto perempuan itu cantik sekali. Saya pergi ke Bomoh. Ya. Assalamualaikum. Ya, saya hadirkan dalam pikiran saya bahwa saya datang karena mencintai perempuan, perempuannya tidak mau dengan saya. Jadi datang. Begitu datang, anak muda jangan sedih kalau cuma karena perempuan. Ya mbah. Ini gambarnya. Sebetulnya dia mau sama kamu. Dalam hati ini gambar saya ambil dari majalah. Saya tak kenal pun. Ya. Sebetulnya dia mau dengan kamu nih. Kamu ini mesti berarti betul sama ilmunya dengan saya kan. Gitu. Dulu nak menguji tinggi mana ilmu saya dengan ilmu bomoh-bomoh itu. Gitu. Ternyata tidak ada kecuali mereka para ahli firasah. Ya. Seorang yang memang membuang irodahnya kepada iradah Allah. Baik. Nah, hukum-hukum ketetapan bintang itu tahmin. Tahmin belaka. Tahmin, murni tahmin. Ya. Sehingga apa? Tidak diketahui tentang perkara per orang, ya, ahadil akhsas. Ya. Setiap orang nak diketahui melalui nujum. Ya. Gimana kan tidak mungkin. Ya. Wala yaqinan wala zanan. Zan pun masih di bawah zan. Ya. Apalagi yakin. Ya. Maka apa? Fal hukmu bihi hukmun bijahlin. Ya. Ketetapannya adalah ketetapan bodoh. Ketetapan nggak tahu. Dia dinisbatkan kepada bilangan, kepada perbintangan. Ya. Fayakunu zammuhu ala hadza min haitsu innahu jahlun la min haitsu innahu ilmun. Tercelanya terhadap perkara ininya. Di mana dari segi bahwa dia itu tidak tahu, bukan tahu. Ya. Bukan tahu. Taib. Terus falaqad كان ذلك معجزة لإدريس عليه السلام فيما يحكم وقد إن درس وإن محى ذلك العلم وإن محق وما يتفق من إصابة المنجم على ندوره فهو اتفاق لأنه قد يطلع على بعض الأسباب ولا يحصل المسبب عقبها إلا بعد شروط كثيرة ليس في قدرة البشر الاطلاع على حقائقها فإن اتفق أن قدر الله تعالى بقية الأسباب وقعت الإصابة وإن لم يقدر أخطأت
ويكون ذلك كتخمين الإنسان في أن السماء تمطر اليوم مهما رأى الغيم يجتمع وينبعث من الجبال فيتحرك ظنه بذلك وربما يحمي النهار بالشمس ويذهب الغيم وربما يكون بخلافه ومجرد الغيم ليس كافيا في مجيء المطر وبقية الأسباب لا تدرى وكذلك تخمين Naam. Nah maka dulu perkara itu sebuah mukjizat itu bagi Idris ya, seperti yang diceritakan, namun itu sudah faqad indarasa ya, sudah indaras, sudah terkubur dan hilang ya ilmu itu. Dan apa yang disepakati dari kebenaran para munajim di atas nadar-nadar, maka itu adalah sebuah ittifaq. Bukan. Wa ma yattafiqu min isabatil majib ala nujuri fa huwa ittifaqun. Ya artinya kebenaran munajim itu yang disepakati terhadap nadar-nadar, maka itu ittifaq. Kenapa? Karena dia melihat kepada sebagian asbab. Ya, dan itu tidak terjadi ya, pada musabbib ya, setelah itu. Pada saat itu terjadi begitu, tapi di kemudian hari mungkin tidak terjadi begitu. Ya. Kecuali dengan syarat-syarat yang banyak dan manusia tidak mampu untuk melihat hakikatnya. Setiap hari kan berubah. Apalagi Allah mengatakan kulla yaumin huwa fi sya'n. Betul-betul setiap hari itu baru. Bagaimana orang menilai dengan kebenaran ahli nujum yang disepakati di waktu itu. Ini kalau terjadi begini akan begini. Tiba-tiba nanti kalau akan datang kan tidak mungkin. Sebetulnya tanjim itu yang dikhawatirkan ini karena dia melihat yang gaib. Ya. Dari alamat-alamat yang dia lihat melalui perbintangan itu. Ya. Tidak mungkin seorang mampu mengetahui setiap orang ya, dengan permasalahan hariannya hanya dibaca melalui nuzum. Tidak mungkin. Ya. Kecuali mukjizat. Mukjizat itu dia tidak bergantung masalahnya kepada asbab. Jika disepakati akan apa takdir Allah kepada sebab-sebab yang lain, ya, mungkin terjadi kebenaran. Tetapi jika ya, tidak ditakdirkan, terjadi kesalahan. Seperti tadi tuh, saya bilang hari ini yang hari bagusnya hari Ahad, hari Senin, itu. Tetapi orang yang punya firasat hari Ahad, saya menegurnya. Ini menurut hitungan ini hari Senin. Oh, tadi saya bilang apa? Hari Ahad. Aduh, salah dong katanya gitu. Tadi kan saya bilang ke Senin. Kenapa cakap Ahad? Yaudah, semoga tidak terjadi apa-apa. Gitu. Karena dia sama sekali tidak bergantung, terucap saja. Gitu. Kalau Allah tidak menentukannya maka tidak tepat. Ya. Ini sama halnya seperti orang menebak bahwa di langit akan hujan. Hari ini ketika dia melihat ghaim apa? Mendung. Ketika dia melihat mendung yang berkumpul ya. Yang yajtami wayan ba'is minal jibal dan yang berdatangan
dari gunung-gunung. Maka sangka itulah yang menggerakkan pengetahuan yang pada yang gaib itu. Fayataharrak zannu. Ya. So, sangkaannya itu ya, bergerak. Boleh jadi hari itu dilindungi dengan matahari dan kemudian gaibnya hilang. Boleh jadi matahari datang dan gaibnya hilang, kan selesai. Wah, hujan nih. Kan gitu. Ternyata enggak hujan. Padahal yakin kita ini hujan. Seperti begitulah. Sama kan kita kalau gelap enggak hujan. Ternyata datang matahari. Hilang. Nah, begitu juga tentang nujum itu. Hanya melihat dari tanda-tanda yang terjadi pada kebiasaan ya, perbuatan orang atau alam semesta ini. Nah, warubama yakunu bikhilamu, terjadi sebaliknya. Karena sekedar ghaib tadi mendung tidak cukup untuk kedatangan hujan. Karena sebab-sebab lain kita tidak diketahui. Wa baqiyatul asbab la tudra. Tidak dapat diketahui. Ya. Dan setiap hari itu Allah punya kehendak. Nah, wa kadzalika takhminul malahi anna as-safinata taslabun i'timadan ala ma alifahu min al-adati fi riyahi walitilkar riyahi asbabun khafiyatun la huwa la yattali'u 'alaiha. Sama seperti tebakan seorang milah pelaut, kapten kapal ya. Dia melihat bahwa safinah perahu kapal ya, akan selamat. Dia bergantung kepada apa? Kepada kebiasaan adat dalam perkara angin. Dalam kebiasaan Allah ma'alif minal ada yang dia biasakan dari kebiasaan angin. Kalau angin ke sini. Sedangkan angin kan punya berbagai sebab yang tidak banyak diketahui oleh orang yang khafiyah. Dan dia tidak dapat membaca setiap hari itu. Sebabnya berbeda-beda. Bahkan orang sufi mengatakan bahwa setiap orang itu punya perbedaan. Enggak ada yang sama. Tidak ada. Bahkan berbeda sangat. Satu. Kedua, setiap detik dengan detik-detik yang terjadi itu berbeda. Ini berbeda dengan meskipun kelihatannya sama. Karena ya manusia kan melihat objeknya, mendung, hitam, gelap, tapi sebab-sebab lain tidak tahu. Ya, hanya lihat kebiasaan. Nah ini seperti itu kenapa kemudian dicela? Karena membahayakan orang. Ya. Taib. Terus fataratan yusibu fi takhminihi. Terkadang benar dalam tebakannya. Terus wataratan yukhti'u. Terkadang salah. ولهذه التي يمنع القول عن النجوم أيضا. ولهذه التي يمنع القول عن النجوم. Tercegah orang berkata dari nujum. Ya. Ini alatnya, ini alasannya. Wasalisuha yang ketiga. أنه لا فائدة فيه فأقل أهواله أنه خوض في فضول لا يغني وتضييع العمر الذي هو أنفس بضاعة الإنسان في غير فائدة
Wadzalika ghayatul khusran. Yang ketiga ini memang dalam perkara ini tidak ada faedahnya. Paling kurang apa? Paling kurang keadaan ilmu ini, yang dimana ilmu ini tidak ada faedahnya, bahwa dia mengarungi hal-hal yang pudul. Apa pudul? Mengarungi perkara yang pudul. Mengarungi haudun, mengarungi artinya memasuki, menyibuki, sibuk ke dalam perkara yang fudul. Fudul itu yang berlebihan, yang tidak ada manfaatnya. La yughni, tidak. Dan membuang-buang umur, di mana umur itu adalah harta benda manusia yang paling berharga. Menyia-nyiakannya kepada sesuatu yang tidak ada faedahnya. Ini adalah ghayatul khusran. Sangat rugi. Nah. Faqad marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rajulin wan nas mujtami'una alaihi faqala ma hadha? Faqalu rajulun allamatun. Faqala bimadha? Qalu bisy'ari wa iksabil arabi. Faqala ilmu la yanfa'u wa jahlun la yadur. Qala sallallahu alaihi wasallam innamal ilmu ayatun muhkamatun aw sunnatun qa'imatun aw faridatun 'adilatun. Fa idzal khawdu fin nujumi wa ma yushbihuhu iktihamu khatarin wa khawdun fi jahalatin min ghairi faidatin fa inna ma qaddara kainun wal ihtirazu minhu ghairu mumkin bi khilaf at-tibbi fa innal hajata masatun ilayhi wa aktharu adillatihi bima yuttala'u alayhi wa bi khilaf at-ta'biri wa inna kana takhminan li annahu juz'un min 46 juz'an minan nubuwati wala khatara fihi. Ini satu ketika Rasulullah bertemu kepada seseorang dan orang-orang pada melingkarinya. Nabi melihat ada seorang lagi sedang dikelilingi oleh orang banyak. Apa ini? Artinya siapa itu? Ada apa dia itu? Oh, dia rajulun allamah. Seorang yang maha tahu. Tahu apa? Mereka berkata tahu terhadap syair dan terhadap nasab-nasab orang Arab. Lalu mereka berkata ilmu yang tidak bermanfaat, kebodohan yang tidak berbahaya. Artinya kalau tak tahu tak bahaya, tahu pun tak bermanfaat. Ilmun la yanfa wa jahlun la yadur. Tahu pun tidak bermanfaat, tidak tahu juga tidak berbahaya. Orang nak tahu nasab orang misalnya, itu kalau tahu pun tak ada manfaatnya. Karena kata Nabi, ilmu adalah satu, artinya ayat, tanda-tanda yang kokoh, sunnah yang tegak, kewajiban yang juga lurus. Jadi ada ayatnya, ada sunnahnya, ada faridahnya, itu ilmu. Maka mengarungi nujum serta yang serupa nujum itu adalah iktihamu khatarin. Apa iktiham itu? Iktiham itu menceroboh, artinya memasuki, iktiham, menerobos kepada sesuatu yang berbahaya. Sama khaudun fi jahalah, itu mengarungi hal-hal yang bukan ilmu. Hal-hal kepada sesuatu yang memang asalnya tidak tahu untuk apa. Seperti orang mengira bahwa wali itu tahu nasib orang. Orang asalnya tidak tahu. Itu firasat. Firasat itu tidak menggunakan indera, tidak menggunakan alat. Gitu. Bahkan para wali kalau misalnya dikasapkan oleh dia orang itu buruk, dia malu. Kenapa? Karena takut raut, artinya
pandangan mata dia atau raut wajahnya terpengaruh dengan apa yang diketahuinya. Ya, kan kalau melihat orang senyum-senyum tapi dia dikasapkan oleh Allah bahwa dia jahat sekali. Kalau ketika tahu kan berubah wajahnya. Akhirnya dia kan menunduk. Gitu. Agar tidak menyakiti dia dengan menunjukkan wajah yang merungut. Ya. Nabi kenapa ketika marah tidak mau menunjukkan wajahnya itu kepada orang? Karena itu yu'zi, menyakiti orang. Kalau kita kan memang sengaja, ya, merengutnya itu ditunjuk-tunjukkan. Ya. Mana? Tanpa ada faedah. Kenapa? Fa innama quddir yakun atau kain. Segala yang Allah takdirkan terjadi. Nah, kemudian ada yang dikecualikan mana? Wal iktiraju minhu ghairu, dan mengecualikan dari itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Menghindarinya tidak mungkin. Berbeda dengan tib. Ya, berbeda dengan tib. Karena ilmu perobatan ini sangat diperlukan orang. Fa innal hajata masatun ilahi. Keperluannya sangat mendesak kepada ilmu tib. Dan indikasi-indikasinya banyak didasari oleh apa yang memang ditelaah ke atasnya. Bima yattali'u alaihi. Dan sesuatu yang memang dia itila kepada dalil-dalil itu. Berbeda juga dengan takbir mimpi, at-ta'bir. Ya, takbir mimpi. Meskipun itu juga tahmin, kalau takbir mimpi itu adalah merupakan penggalan dari 46 bagian nubuah. Ya, artinya nubuah itu kan berita tentang gaib. Nubuah itu kan dari Nabi, anba, berita. Ya, itu berita tentang gaib. Dan mimpi itu belahan, ya, dari 46 bagian. Dan wala khatara fihi, tidak berbahaya. Ya, tidak berbahaya. Maka meskipun mimpi itu tahmin, tetapi tetap dia teliti. Mimpi apa yang dilihatnya dalam tidur, benda-bendanya itu menunjukkan makna. Tetapi makna ini akan disesuaikan dengan siapa yang bermimpi. Pedagangkah? Ahli kerajaanKah? Pelajarkah? Miskinkah? Kayakah? Itu akan menentukan makna yang berbeda. Gitu. Ya. Berbeda. Misalnya dia orang mimpi melihat mayat misalnya. Kan itu rezeki. Gitu. Kamu siapa? Pelajar. Oh, berarti ya, kamu akan mendapat rezeki paham. Gitu. Rezeki ilmu. Atau kalau kelihatannya sudah tak punya uang, nanti akan datang transfer dari orang tua kan. Ya. Ya. Tidak simbol-simbol mimpi itu terus diartikan begitu saja. Tetap ada apa ya? Ada waqi'iyahnya gitu, ada waqi'iyatnya. Ada apa ya waqi'iyat itu ya? Sesuatu yang terjadi pada hati si mu'abbir gitu, bahwa ini maknanya ini karena sesuai dengan orangnya gitu. Itu juga berkaitan dengan kepakaran, bukan semua orang. Nah, maka yang kedua ini membahayakan si pelakunya dilihat dari 3 sisi. Ya. Nah, secara umum ilmu yang tercela itu disebabkan ada 3 sebab. Sebab yang pertama adalah itu menyakiti
membawa kepada membahayakan kepada si pemiliknya dan kepada orang lain. Yang kedua, pada umumnya membahayakannya justru kepada yang bersangkutan, kepada orangnya. Ya, dia yang percaya kepada satu sebab. Itu artinya kebanyakannya justru sebelum orang dia dulu. Itu bahaya. Nah, baru yang sebab yang ketiga adalah al-khawdu fi ilmin la yastafidul khaidu ya, fihi faidata ilmin. Itu. Nah, mengarungi ilmu yang si pengarungnya, artinya seorang yang mengarunginya ya, tidak mendapatkan faedah pengetahuan sama sekali, itu juga tercela. Ya. Seperti orang mendalami ilmu-ilmu yang ya, halus-halus, ilmu-ilmu yang seperti profesor kan, artinya seorang pakar bidang mendalami sesuatu perkara, misalnya ilmu perobatan dari tumbuh-tumbuhan, kan dia mengadakan penelitian yang dakik. Ini kan satu pekerjaan yang perlu pengetahuan, perlu pengalaman, dan ini nggak bisa diberikan kepada orang di sekolah rendah misalnya, atau di sekolah menengah, yang mereka kalau bicara tentang kedokteran itu teori-teori umum saja. Tapi kalau sudah menjurus kepada yang dakik, nah itu harus dia sebelumnya mempelajari teori-teori besar, baru perkara-perkara yang ya kecil-kecil, yang halus-halus. Semua ilmu punya sistem yang sama, ya. Artinya perkara-perkara yang teori-teori besar dulu, baru kepada perkara-perkara yang halus, yang kecil, ya, yang dakik. Gitu. Kalau tidak, maka itu membuang-buang waktu, mengarungi sesuatu yang dia sendiri tidak akan mendapat manfaat apa-apa. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Allah Akbar. Kita akan maulid ya tanggal 14 Oktober, maulid. Tapi saya minta pelajar, terutama yang besar-besar, yang tahun 5, 3 ya, latihan hadroh ya. Kapan ya latihan hadroh ya? Antum latihan qasidah dulu dengan Ustaz Faiz. Latihan beberapa qasidah yang dibaca. Nanti latihan hadroh dengan saya. Besok malam saya ada apa, Pak? Boleh besok malam datang ke rumah hadroh. Ya. Boleh besok antum. Ada mengaji dengan Sidi Lukman enggak? Malam tak ada.
Nah, kalau malam tak ada bolehlah malam. Antum boleh di rumah lah. Ya. Hadrah selanjutnya setelah saya beritahu hadrah seperti itu, terus latihan lah. Latihan. Dan rencananya lah saya dah sepakat dengan Ustaz Zubair, Ustaz Zaki, malam itu juga kita anggap malam wida, ya, perpisahan yang nak ke Mesir. Insya Allah. Jadi diperkirakan ke Mesir itu minggu-minggu terakhir bulan Oktober lah. Bulan Oktober. Jadi kena ya minta persediaan uang lah dengan orang tua, ya secukupnya. Di samping itu madrasah tetap akan membantu menyiapkan. Ya. Dan Oktober itu musim sejuk ya, beli pakaian-pakaian yang tebal-tebal. Gak usah banyak-banyak, nanti di sana beli untuk pertama aja. Pertama itu datang susah juga kita nak beli kan, beli bawa 2-3 buah. Oktober. Saya tadinya juga nak pergi tuh November. Saya ingat ada convocation anak saya rupanya tertangguh tahun depan. Jadi tak jadi. Tapi kalau akhir Januari saya memang setiap tahun akhir Januari itu ke Mesir. Ada ma'rad juga ada daurah nanti di sana. Ada daurah. Semoga Ustaz Zaki dapat rumah yang besar. Ya, nanti daurahnya dikit tempat Al-Isyraq aja lah. Daurah untuk mahasiswa. Dan Oktober ini saya akhir hanya 15 saya ada di sini. Minggu terakhir saya tak ada tuh. Ya. Ketika antum pergi itu saya tak ada. Tak apa nanti semua ustaz ya, mengiringi. Sekejap. Kalau saya boleh datang sekejap terus pulang lagi. Boleh. Aduh. Kalau 23, 24. Nantilah tarikhnya saya tengok kalau saya ingin, kalau tak juga ya, nanti juga jumpa di Mesir. Insya Allah. Karena Oktober ini minggu terakhir saya ada maulid, ada haul ya di rumah saya, dan ada program-program. Orang Banten tuh haulnya maulidnya di Rabiul Akhir penuh. Haul ulama-ulama mereka itu kebanyakan wafat di Rabiul Akhir, jadi maulid itu semua di Rabiul Akhir.